Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channelku. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 20050974029 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini, aku akan membahas materi mengenai standarisasi jaringan. Nah, buat yang belum tahu apa itu standarisasi jaringan, mari kita bahas bersama-sama. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Adapun kegunaan dari standarisasi adalah yang pertama untuk dapat digunakan banyak orang, yang kedua untuk memudahkan komunikasi satu sama lain, dan yang ketiga untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Di sini ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada video kali ini, di mana yang pertama ada model standarisasi jaringan, submateri kedua ada konsep protokol, submateri ketiga ada network protokol, dan submateri terakhir ada port dalam jaringan komputer. Kita bahas terlebih dahulu submateri kita yang pertama, yaitu model standarisasi jaringan. Untuk model standarisasi jaringan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu OSI model atau OSI model dan juga TCP or IP model. Kita akan bahas satu persatu. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Sedangkan TCP or IP model, TCP or IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kita bahas terkait OSI model terlebih dahulu. Adapun tujuan dari model OSI, tujuan dari pembuatan model OSI atau OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, pada bagian kanan layar ini, teman-teman semua bisa melihat apa itu OSI layer atau layering yang ada pada OSI model. Di sini ada 7 layer, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga yang paling dasar ada layer physical. Kita akan bahas satu persatu setelah slide berikut ini. Yang pertama ada application layer atau layer lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan research jaringan. Kemudian dapat memberikan pesan terjadi sebuah kesalahan dan proses pengaturan jaringan. Contoh dari beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kata-kata sulit atau beberapa singkatan dari protokol ini akan kita bahas nantinya pada bagian network protokol. Kemudian yang kedua ada presentation layer atau layer lapisan ke-6. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation, data akan terenskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Yang ketiga ada session layer atau layer lapisan ke-5. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, FTP, SMB, dan lain sebagainya. Keempat ada transport layer atau layer lapisan keempat.
Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi dari spesifik dari layer ini, yaitu yang pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Yang ketiga, setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga memudahkan dalam menyusun ulang. Yang keempat, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dan yang terakhir, dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Yang kelima ada network layer atau layer lapisan ketiga. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah untuk melakukan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Keenam ada data link layer atau lapisan kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi pada layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalamatan hardware pada MAC address atau flow control. Yang ketujuh ada physical layer atau layer lapisan pertama. Ini merupakan layer yang paling bawah. Layer fisikal pada OSI adalah lapisan yang berfungsi untuk transmisi terhadap bit data, sehingga sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Jenis sinyal pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Kemudian kita bahas terkait TCP or IP konseptual layer. Nah, tadi kan kita sudah bahas konsep layering dari model OSI, sekarang kita bahas konsep layering dari model TCP or IP. Di sini ada 4 layering, mulai dari layering application, transport, network, network interface, atau network access. Kita bahas untuk yang paling atas ada application. Layer ini merupakan data bagi pengguna dan sebagai kontrol dialog. Kemudian ada layer transport. Ini memungkinkan komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Kemudian ada layer network. Ini berfungsi menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Dan untuk di bagian dasarnya ada layer network interface atau network access, berfungsi untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Adapun konsep dari protokol, di sini saya akan membahas submateri kedua kita, konsep protokol. Konsep protokol sendiri adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Submateri berikutnya ada network protokol. Nah, ini network protokol ini merupakan beberapa singkatan-singkatan yang asing kita dengar tadi. Di sini saya akan bahas apa sih singkatan-singkatan tersebut, arti serta fungsinya. Kita mulai dari yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data dari IP melalui saluran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email pribadi. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, ini untuk HTTP ini mungkin sudah sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Protokol ini digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network atau LAN. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP.
Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Ini merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research organisasi, perorangan, dan juga lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun di intranet. Selanjutnya ada Short Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi juga untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah a2daemon. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, Tedut, dan lain sebagainya. Masih terkait network protokol, ada Secure Cells atau SSH. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintahnya SSH user at IP user. Selanjutnya ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya ada Internet Control Message Protocol atau ECMP. ECMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya ada Domain Name System atau DNS, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP or IP. Dan yang terakhir ada HTTPS. Nah, HTTPS ini sama seperti HTTP tadi sudah sering kita dengar pada kehidupan sehari-hari. HTTPS ini merupakan versi aman dari HTTP, yang merupakan protokol komunikasi dari World Wide Web. Submateri terakhir kita adalah mengenal port dalam jaringan. Nah, dalam jaringan itu, dalam protokol jaringan ada TCP or IP. Sebuah port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port bisa mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang memakai koneksi di dalam jaringan TCP or IP. Jadi, port jaringan ini sangat diperlukan pada model TCP or IP. Adapun jenis-jenis port, di sini ada dua jenis port. Yang pertama ada well-known port atau reserved port. Kemudian yang kedua ada registered port. Kita bahas yang pertama atau well-known port atau reserved port. Ini range-nya mulai dari 0 sampai dengan 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau direserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada registered port. Ini range-nya mulai dari 1024 sampai dengan 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.